komunitas yang baik itu. Yang pertama itu harusnya dia berakidah yang lurus, keyakinan agamanya bagus, tauhidnya benar. Ya. Terbukti kalau kita bicara sama dia selalu Allah larang loh, ya. Allah perintahkan begini, ya. Allah anjurkan begini. Tidak pernah lisannya berhenti menyebutkan Allah. Ya. Itu selalu diucapkan. Dan ini penting sekali karena kalau akidahnya lurus, selalu kalau kita sedang ada nikmat dan dia tahu, dia akan mengatakan, oh banyaklah bersyukur, ya. Dia akan arahkan kita supaya kita tidak lalai. Kalau kita misalnya dalam kondisi yang salah, ya, dia akan luruskan. Kalau kita lagi atau dia berusaha untuk menyelamatkan kita supaya tidak masuk dalam kesalahan tersebut. Kalau kita lagi benar, dia dukung. Kalau kita lagi salah, dia luruskan. Nah seperti itu karena akidahnya lurus. Dan seorang muslim tidak bisa melepaskan diri dari masalah akidah. Kapan kita duduk sama seseorang atau komunitas, tidak pernah satu kali pun disebut namanya Allah, ya. Tidak pernah mengatakan Allah larang loh, atau Allah membolehkan misalnya, ya, atau jangan, ya, karena Allah larang misalnya. Tidak pernah ada bahasa itu. Maka ini komunitas sudah tidak mungkin kita bersama dengan mereka. Karena orang yang takut sama Tuhannya, maka dipastikan juga dia akan menjaga hak makhluk itu sendiri. Makanya kita disuruh mencari pasangan hidup yang soleh dan soleha, ya, teman-teman yang soleh dan soleha. Semuanya itu karena mereka pasti mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan waktu Nabi SAW mendekati pamannya Abu Talib, ini Nabi Muhammad sendiri langsung. Abu Talib itu dari pertama Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, sampai kurang lebih 10 tahun berjalan di Mekah, dia terus membela Nabi, tapi tidak masuk Islam. Di akhir hidupnya di ranjangnya, disitulah berkata, ya, pada saat itu Nabi SAW di dekat kaki beliau, wahai paman, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam lah, saya akan tolong kamu di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Di atas kepalanya ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf serta komunitas teman-temannya yang buruk. Mereka bilang, hai Abu Talib, kalau kau ikuti ini, kau ucapkan apa yang Muhammad ucapkan, kami akan membencimu selamanya. Ada beberapa asar yang mereka mengatakan, kami akan sebutkan keburukanmu. Maka dia, karena ada komunitas buruk ini, dia bingung, ikut yang mana nih, ponakannya atau teman-temannya. Tapi dia sempat ucapin kalimat terakhirnya, saya bersama dengan kaum saya. Lalu dia meninggal. Ya, untuk menjaga perasaan teman-temannya yang buruk ini, ya, dia mengatakan saya bersama dengan teman-teman saya. Maka akhirnya meninggal dalam keadaan itu. Nabi SAW sedih sekali. Orang yang sudah berjuang 10 tahun membela beliau, akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Tapi Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai, hai Muhammad. Tapi Allah berikan hidayah siapa yang dia cintai. Tapi yang kita ingin titik beratkan, bagaimana bahayanya komunitas buruk itu tadi. Di akhir hidupnya dia bisa ucapin buruk. Ya. Oleh karena itu memilih pasangan, memilih teman, komunitas harus yang baik. Tak bisa tidak. Ya. Dan itu selamanya sampai kita meninggal dunia tentunya, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, jangan pernah kalian duduk-duduk bersama dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, walaupun sejenak. Sesungguhnya duduk dengan mereka akan bisa menimbulkan penyakit hati, walaupun sejenak. Ya. Ibu pulang pengajian begini, habis dengar pengajian, tapi habis itu nonton satu cuplikan misalnya, apalah syubhat atau membuat ragu atau berbau dosa, itu bentrok dalam diri kita itu. Antara kedua hal ini, nanti mana yang lebih cenderung dan lebih berpengaruh. Ini kan berbahaya sekali, karena bisa saja justru yang buruk lebih berpengaruh daripada yang baik, gitu. Oleh karena itu jadi saya sering bahasakan, kalau bapak ibu mau jadi orang baik, hijrah ini, jadi orang soleh dan soleha, maka jangan setengah-setengah, jangan dicicil-cicil, gitu kan. Oh ya, saya sekarang hijrah nih, tapi pakaian saya dulu deh, gitu kan. Nah, sholat saya aja dulu. Yang lain transaksi, jual beli, pertemanan, apalah pendapatan, tidak usah dulu. Nah ini jangan setengah-setengah, ya. Harusnya kita menjadi orang baik sekalian, ya.
Kemudian itu yang pertama, yang akidahnya lurus ya. Ya, kita bisa mengatakan orang itu mengenal Tuhannya. Yang kedua, mereka jauh dari dosa. Jauh dari dosa. Ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama, misalnya kalau kita duduk sama orang-orang seperti ini, tidak pernah ceritain orang lain. Kalau ibu baru duduk sama satu orang, kemudian langsung dia mengatakan, itu suami saya begini, dan begitu. Semuanya ini ibu baru kenal. Kalau suaminya saja tetangga bantal dia bisa ceritakan buruk di pertemuan pertama kita, kira-kira kita lepas nggak nanti dari dia nih? Kira-kira kita bisa selamat nggak dari lisannya dia? Nggak bakalan. Kalau dia bisa ceritakan keburukan ibunya, bapaknya, pembantunya, anaknya, di waktu yang baru kita ketemu saja, berarti kita tidak akan bisa selamat dari keburukan orang ini. Nggak itu. Karena pasti kita saja yang baru kenal sudah diceritakan segala macam hal. Ya. Saya berapa kali tuh masuk ke meja pengajian kami, pertanyaan, Ustaz bagaimana saya berteman dengan orang tapi selalu yang diceritakan hanya keburukan orang-orang dekatnya saja. Kita tidak layak jadi teman. Ya gitu. Kalau orang itu cirinya orang yang jauh dari dosa adalah orang yang tidak pernah membicarakan orang lain. Bahkan kalau kita sudah mulai masuk bicara tentang satu orang atau sebutin nama, jangan loh, itu gosip loh, itu nggak boleh. Misalnya dia ingatkan. Nah itu orang-orang yang luar biasa, itu jadi teman. Itu bisa kita nilai langsung di saat awal kita ketemu. Ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Ini sudah umum, tapi kita harusnya memiliki itu karena kata Nabi SAW, akmalul mu'mina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya, paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Lalu kata Nabi SAW mengatakan wa khiyarukum li ahli, dan tolok ukur orang itu baik adalah yang paling baik dengan keluarganya, suami sama istri, istri sama suami, ya, orang tua sama anak, anak sama orang tua, saudara dengan saudara. Itu tolok ukur akhlak dulu. Kalau di komunitas dekatnya dia baik, berarti yang lainnya pasti dia bisa berbuat baik. Ya. Kalau ada orang misalnya sebagai status suami, dia hanya dikenal baik di luar, berwibawa, dermawan, tapi kalau ditanya istrinya, pelit misalnya, contoh. Atau orangnya kasar, ada KDRT dan segala macam. Ya orang ini nggak bisa jadi tidak layak gitu, ya. Karena orang terdekatnya, makanya waktu para sahabat ingin mengenal Nabi SAW lebih jauh, mereka datang kepada Aisyah dan menanyakan, ya wahai Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Kalau di luar rumah kami sudah tahu, Nabi baik, Nabi santun, Nabi dermawan, Nabi perkasa, semuanya sempurna. Maka Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Mau kenal Nabi? Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Itu pujian istri beliau langsung gitu kan. Nah sama juga seorang wanita muslimah, mungkin di luar dia sangat baik sama teman-temannya, supel segala macam, tapi kalau ditanya suaminya, matanya suka melotot, lisannya tajam, tidak mau melayani, tidak layak gitu. Karena orang terdekat aja dia nggak bisa baik. Bagaimana dengan orang-orang yang baru dikenal kan gitu. Berarti ini hanya sekedar kejar pujian saja. Nah, seperti itu. Ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat tutur dari muamalah dari orang-orang terdekatnya. Termasuk pembantu rumah tangga ya. Berapa banyak muslimah Allah mudahkan dia pembantu ya, bukan dia sebenarnya. Nabi SAW membahasakan bertakwalah kepada Allah, kepada para pembantu-pembantu kalian. Supirlah, pembantu rumah tanggalah, bertakwa sama Allah. Hati-hati jaga hak-hak mereka gitu ya. Takut kepada Allah, karena Allah telah menundukkan mereka untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Jadi sebenarnya bukan kita, tapi Allah yang mudahkan. Nah kita harus bermuamalah yang baik. Ya. Berikan tempat yang layak. Jangan sampai tempat mereka tidak layak untuk dipakai tidur misalnya, ya. Tempatnya kotor, tempatnya panas, tempatnya segala macam. Ya. Kenapa? Kenapa nggak dikasih seperti yang diajarkan Nabi SAW? Nabi SAW menganjurkan untuk memberikan makan apa yang kita makan kepada para orang-orang yang membantu kita di rumah, ya. Memberikan pakaian yang layak. Bahkan banyak muslimah menyiapkan mukena dan sejarah saja untuk pembantunya tidak ada. Pada kesempatan setahun 2 tahun dia pakai sholat, kita panen pahala. Kenapa enggak diberikan Quran yang baru? Kenapa enggak dikasih kesempatan dia bisa dengarkan
ceramah-ceramah sehingga dia keluar dari rumah kita pun kalau sudah tidak kerja dia minimal dapat hidayah. Dan orang-orang ini juga bisa menjadi tolok ukur. Makanya waktu difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, gitu ya, yang disebarkan isu bohong dari Abdullah bin Abi Salul, kepala orang munafik. Dia gosipin di Madinah kalau Aisyah zina sama Safwan. Bohong ini. Lalu Nabi SAW waktu itu karena wahyu tidak turun, seingat saya selama 1 bulan. Wahyu nggak ada turun. Biasanya kalau ada masalah, Nabi SAW memohon sama Allah, Allah turunkan wahyu. Maka tersebar berita waktu itu tentang benar atau salahnya nih, gitu kan. Nabi SAW sempat panggil Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, 2 sepupu beliau, lalu bertanya kepada keduanya. Kalau Zubair bin Awam itu ditanya, Zubair bilang, ya Rasulullah, setahu kami Aisyah orang baik. Tidak pernah kami dengar berita-berita buruk, dia bergaul bebas kah, apalah, terlihat auratnya, tidak ada. Maka untuk apa anda ragu dengan itu? Tapi Ali bin Abi Thalib itu ditanya, bagaimana menurut kau Ali? Ali mengatakan, ya Rasulullah, tanya pembantunya. Karena pembantunya lebih dekat sama dia. Kita kan tidak tahu nih, kalau dalam rumah coba yang biasa lihat dia setiap hari itu pembantunya. Lalu Nabi SAW panggil pembantunya, ditanya, bagaimana menurut kau tentang Aisyah? Kata pembantunya, ya Rasulullah, saya tidak pernah temukan sesuatu yang buruk dari Aisyah. Kecuali pernah ada satu keadaan yang dia lakukan pelanggaran, saya pernah, karena Aisyah masih kecil, masih muda ya, pembantunya ini sudah tua. Dia mengatakan, saya pernah minta tolong pada Aisyah karena saya ada hajat mau ke pasar, saya titipkan adonan roti, ya, gandum. Kemudian saya bilang tolong dijaga dulu, saya akan kembali dari pasar lalu saya buatkan rotinya. Ternyata dia tertidur, akhirnya dimakan oleh domba. Hanya itu, nggak ada pelanggaran. Tapi saksi bahasan kita bagaimana? Orang terdekat dijadikan sebagai ditanya. Makanya Nabi SAW mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik dengan keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya, ini jadi tolok ukurnya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana sih dia dalam kehidupan rumahnya, muamalah dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, ya. Termasuk ada kadang-kadang orang yang mungkin sama kita senyum tapi sama anak-anaknya kasar sekali. Di depan kita pun anaknya dimarah-marahin, anaknya dipukul. Ini akhlak dari mana ini? Kan gitu. Harusnya dia berlemah lembut, ya. Dia baik dengan anak-anak karena anak-anak memang mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan itu bukan disengaja. Bukan disengaja, mereka saatnya belajar dengan kita. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua untuk melatih dan mengajar mereka, ya. Dan selanjutnya yang keempat, ya. Suka memberikan nasihat dalam kebaikan. Suka memberikan nasihat dalam kebaikan. Karena menjalankan hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya nasihat. Agama ini semuanya nasihat, ya. Sehingga orang ini kalau dia datang misalnya bertamu ke rumah, kemudian sudah azan, dia akan mengatakan sudah azan, kita sholat yuk misalnya, ya. Dia mengingatkan kita misalnya. Dia suka memberikan masukan, atau kita sedang melakukan satu perbuatan baik, misalnya kita lagi susun satu undangan pengajian, lalu kemudian dia tahu, oh Masya Allah bagus banget nih, bisa enggak di-share ke saya juga, nanti saya share ya juga ya. Misal dia mendukung perbuatan baik kita. Kita sedang membantu, lagi jalan sama di satu mobil, kita lagi menuju ke satu yayasan, kita ingin menyumbang di sana. Lalu kemudian, oh bagus banget, saya juga ingin misalnya. Nah, itu semua dukungan-dukungan seperti ini menandakan teman itu baik. Karena dia memberikan dukungan pada kebaikan. Ya. Sebaliknya, tambahannya adalah di poin selanjutnya yang kelima, dia selalu melarang kita dari perbuatan yang salah. Dia menjadi penghalang untuk kita melakukan perbuatan yang salah. Semua ini kalau kita gabungkan poin 4 sama poin 5 masuk dalam sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintakan buat dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, dia zuhud terhadap dunia. Dalam arti kata tidak meminta imbalan apapun dari apa yang sudah kita berikan, gitu ya. Jadi misalnya kita bantu dia untuk dia bantu kita untuk memperkenalkan pada, misalnya kita butuh nih, mau tahu, saya mau buka satu usaha,
tapi saya tidak tahu nih saya harus mulai usaha itu dengan siapa. Lalu kita tanya dengan sahabat kita, lalu dia mengatakan, oh tahu saya dari sana. Terus kita bertemu sama orang, terjadilah sukses lah. Dia nggak bilang, saya kan yang pertemuan kamu, jangan lupa ya bonus buat saya. Nggak ada itu. Dia nggak ada itu, ya. Itu sahabat yang sangat baik. Dia tidak berpikir urusan duniawianya. Udah dia lihat temannya bahagia sudah tidak masalah. Bagi dia semua dia harapkan pahala di sisi Allah. Itu istilah dengan orang yang zuhud, ya. Ini agak unik ini, pernah terjadi kasus. Mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga Bapak Ibu sekalian ini, ya. Tapi saya juga kaget melihat dengan itu. Jadi ada seorang istri, dia setiap kali ada yang mau kontak ke suaminya, maka dia selalu minta agar melalui dia. Dengan tujuan dari komunitas yang dia kenal gitu, dengan tujuan untuk supaya melalui dia. Ternyata terakhir-terakhir kebuka itu dia memang minta, ya, sesuatu karena memperkenalkan suaminya dalam satu, ya, kegiatan misalnya seperti bisnis atau yang lainnya gitu, ya. Padahal dia sendiri sudah diberikan nafkah. Ini agak sulit, ya, karena kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berteman sama orang selalu kita pikir saya dapat manfaat dunia apa dari dia, maka ini susah sekali kita berteman, ya. Apalagi kalau kita temukan ada orang yang sangat baik ibadahnya, ya, dan dia berada di komunitas yang baik, tapi karena kita merasa orang ini sudah tidak akan memberikan manfaat apa-apa sama saya karena dia sudah sangat kaya raya, dia nggak butuh sama saya, sudah nggak usah berteman. Atau orang itu sangat miskin sebenarnya, tapi orangnya baik, tapi kita tidak mau berteman karena tidak ada unsur duniawianya. Nah ini jadi masalah buat kita, ya. Kemudian selanjutnya tentu beda, ini tidak masuk dalam bahasan kita kalau misalnya kita yang memberikan kepada dia inisiatif, ya. Orang ini baik, kemudian kita yang memberikan balasan. Alhamdulillah kemarin saya berhasil tuh ketemu sama orang, saya berhasil temukan pabrik itu, vendor itu, lalu kemudian saya berhasil. Sebagai tanda syukur kepada Allah, saya ingin memberikan kamu hadiah jam tangan ini, ya. Itu nggak ada masalah dari kita. Jangan dia, kalau sudah dia yang mengatakan ingat ya bagian saya, ingat ya bonus saya, ingat ya. Ini tanda tanya gitu, ya. Berbeda kalau dari awal akadnya bisnis, ya. Dari awal nih kita sama-sama bisnis, ya. Oke, dan tapi kalau setiap kali apapun yang kita bicara sama dia selalu diproyekkan, ini jadi tanda tanya. Ini bukan persahabatan yang baik, gitu, ya. Nah seperti itu. Itu yang keenam tentang masalah zuhudnya, ya. Kemudian juga yang ketujuh adalah dia selalu menjaga penampilan syar'inya, penampilan agamanya, agamis. Itu pengaruh sekali. Busana muslimah, busana muslim laki-laki, pakaiannya sopan lah, ya. Dan ini penting sekali karena memang itu bisa pakaian itu bisa berpengaruh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik, ya. Sekarang kalau kita pakaiannya syar'i misalnya, ya, sesuai dengan syariat, maka pasti pakaian itu berpengaruh pada bawaan kepribadian kita. Kan begitu. Malu dong kita misalnya pakai kopiah kemudian lalu berbuat dosa misalnya. Itu orang malu. Atau orang pakai jilbab dia melakukan dosa, kecuali man sudah tidak ada rasa malunya. Tapi umumnya pakaian itu berpengaruh. Pakaian itu berpengaruh. Makanya kita disuruh pakai baju yang islami. Walaupun kita masih ada kecenderungan dengan dosa, tapi baju itu bisa jadi penyebab kita nggak berani buat gitu. Nah itu termasuk hal yang penting. Dan ini kita bisa lihat dari orang itu konsisten atau tidak dengan pakaiannya. Ya, ini pernah terjadi pada kami, pada saya, alhamdulillah kita tidak sebutkan namanya, tapi saya pernah ngisi pengajian di satu komunitas, ini mungkin 12 tahun yang lalu waktu awal-awal atau 13, awal-awal kami masuk ke Jakarta. Saya pernah ngisi pengajian di cukup banyak majelis taklim waktu itu, dan salah satunya komunitas ibu-ibu gitu. Nah waktu itu ada buku yang dipesan. Mereka pesan, kemudian saya siapkan bukunya dan akan ada pembayarannya. Saya bilang udah nanti aja nggak masalah. Yang penting buku itu sudah kita pesan dari penerbitnya. Mereka mau saya yang bayarin ke penerbitnya. Baik, saya bilang nggak masalah. Nanti insya Allah kalau sudah selesai, ibu bisa infokan ke saya nanti. Rupanya satu waktu saya lagi di rumah sama istri. Waktu itu saya hari itu tidak pengajiannya agak telat, habis duhur. Lalu tiba-tiba istri saya masuk dari luar ke dalam rumah mengatakan ada satu ibu yang sedang mau bertemu gitu. Terus saya bilang baik temuin aja. Kalau perempuan biasanya saya biar istri saya yang temuin gitu ya, silakan. Dia bilang tapi agak unik karena orang ini mengatakan kenal, maksudnya kenal sama saya, tetapi pakaiannya sangat terbuka. Ya. Jadi pakaiannya
bajunya ketat, pakai rok pendek. Ini kayaknya salah alamat mungkin. Mungkin salah alamat gitu. Saya bilang coba duduk tanya. Mungkin tetangga baru, mungkin orang dekat sekitar sini, kita nggak tahu. Nggak apa-apa, temuin saja. Ditemuin, terus kemudian istri saya bilang, katanya ini ibu pengajian, ya. Bahkan yang bertanggung jawab dengan pengajian di sini disebut satu tempat gitu. Ah, masa sih gitu? Setahu saya di situ semuanya pakai jilbab syar'i semua. Gitu. Baik, nanti sama-sama kita duduk, temanin. Dia sama saya duduk, terus pas saya duduk langsung dia bilang, Ustadz nggak ingat sama saya? Saya bilang enggak. Karena memang saya nggak tahu gitu. Dan alhamdulillah juga saya tidak melihat ke arah dia karena memang pakaiannya terbuka. Dia bilang saya ibu fulan. Oh, saya dari situ depan istri saya mengatakan, loh bukannya ibu biasanya pakai jilbab? Saya ngomong gitu loh. Iya Ustadz, mohon maaf saya pakai jilbabnya di pengajian. Kalau di luar saya belum pakai. Ini ketua majelis taklimnya. Berarti dia pakai busana itu kapan? Cuma pengajian. Pulang pengajian nggak pakai lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi padahal kalau di komunitas pengajian itu solihah banget gitu kan. Ngobrol aja, karena memang saya juga satu punya tradisi, mungkin juga semua alhamdulillah majelis taklim kami tahu, saya tidak pernah secara khusus duduk ngobrol sama seorang ibu atau sama panitia pun kadang-kadang ya kalau ada hajat saja, penting. Tapi ini subhanallah terjadi hal yang seperti itu. Jadi memang ketemunya itu ngobrol tiba-tiba hanya perlu, tapi pada saat itu dia sempat datang ke rumah dan terjadi hal itu. Nah, ini sayang. Juga sama orang yang pergi haji, pergi umroh ya, kadang-kadang pergi sana pakaiannya bagus, pulang udah berubah semuanya. Jadi hanya seperti ibadah musiman saja. Nah, ini tidak layak jadi teman. Karena mau nggak mau dia berpengaruh. Pakaian itu berpengaruh pada pribadi dia, ya kan? Karena makin terbuka berarti makin berani dong, otomatis kan gitu. Makin tutup dia makin khawatir kan. Dan itu juga bisa berpengaruh pada kita. Nah ini penting sekali yang untuk kita garis bawah ya. Yang kesembilan, dia selalu menjaga. Yang kedelapan maaf. Yang kedelapan dia menjaga nama baiknya. Dia menjaga nama baiknya, martabatnya, ya. Itu juga penting ya. Dia menjaga nama baik. Jadi sikap-sikap lah ya. Sikap-sikapnya sangat santun. Dia menjaga. Kan ada biasa kalau kita ibu biasa lihat ada orang yang jaga sikap ya. Dia hati-hati bertutur kata. Dia berhati-hati dalam berpenampilan ya. Tidak sembarangan lah ya. Maka itu termasuk orang yang layak jadi teman. Karena kalau dia berhati-hati seperti itu, bagi dia akan berhati-hati juga dalam menjaga nama baik dia dan menjaga juga nama baik orang yang berteman dengan dia. Ya, tapi kalau orang itu sembarangan saja ya, sepertinya orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, dari penampilannya, dari bawaan karakter sehari-hari ya, mungkin dari tutur katanya ya, ini maka berbahaya juga ke depannya untuk kita tentunya. Dan ini menjaga wibawa nama baik ini bagian daripada agama ya. Ibu nggak boleh membuka celah di mana orang menilai kita negatif, itu nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh kita sengaja tampil dengan satu penampilan yang sengaja menarik publik untuk menilai negatif, itu nggak boleh. Dan tidak boleh kita berikan celah orang sengaja mau menilai kita buruk, nah, itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah dia tidak bergaul bebas. Di sini maksudnya tidak bebas, dia juga memang bersama dengan komunitas. Karena kalau dia orangnya seakan-akan baik, tetapi dia sangat supel, semuanya orang dikenal. Apalagi kalau sama lawan jenis, maka itu sudah tidak bisa. Karena satu waktu kita bisa terpengaruh. Misalnya ibu tidak biasa nih, ya kalau ngobrol mungkin sama laki-laki umum, orang belanja, nanya di barang di toko, apa itu mungkin ya. Tapi kalau duduk berdua apa mungkin tidak. Tapi karena kita berteman sama dia dan dia ini mungkin sama kita oke, sama si fulan juga laki-laki sana oke, bahkan tepuk-tepukan, ngomong, bercanda. Ini mau nggak mau berpengaruh sekali. Kita pun bisa terbawa dengan itu. Ya. Maka ini kita lihat bagaimana cara dia bergaul, ya. Komunitas yang dia ada di sekitarnya juga perlu kita ketahui. Maka dengan itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan teman-teman yang baik dan layak dan pantas. Allahu a'lam.